Assalamualaikum sahabat muslim. Saat melakukan ziarah kubur tentunya ada larangan yang harus dihindari. Sebelum melakukan ziarah kubur sebaiknya kita ketahui dulu apa saja larangan saat berziarah ke kuburan. Hal tersebut bertujuan karena ditakutkan nanti saat ziarah kubur menghadirkan kemusyrikan tanpa diketahui dari alam sadar. Orang secara umum menganggap ziarah adalah berkunjung ke orang yang sudah wafat. Namun dalam penjelasan salah satu ustadz ternyata mengunjungi saudara atau tetangga yang masih hidup juga merupakan ziarah. Dan ziarah ini tidak selalu berkaitan dengan ziarah kubur. Dapat juga berkunjung atau bertemu ke rumah saudara itu juga merupakan ziarah. Ucap Ustadz Adi Hidayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dulu saya pernah melarang Anda untuk ziarah kubur. Tentu ada alasannya kenapa beliau dahulu sempat melarang adanya ziarah kubur. Karena pada waktu itu adalah zaman jahiliyah di mana ketika ada orang yang wafat sebelum dikubur, mereka akan saling meratap-ratap, kemudian akan mengelus-elus jenazah tersebut bahkan sampai memukul-mukul secara pelan. Selain itu ada yang lebih parah, saking terhormatnya si jenazah ini sampai tuan rumah menyewa sekelompok orang untuk ditugaskan menangisi jenazah tersebut. Atau lebih sederhananya menyewa jasa orang menangis. Kebiasaan tersebut terus dilakukan hingga menjadi tradisi bahkan nauzubillah sampai sekarang. Sehingga dulu tradisi itu sangat kuat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang sementara waktu untuk melakukan ziarah kubur. Larangan tersebut ada bukan karena tidak boleh menziarahi kubur, melainkan takut menimbulkan rasa was-was Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rasa iman kepada Allah akan kalah dengan tradisi yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, zaman jahiliyah telah terlewati, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur. Maka kini berziarahlah kuburan karena dapat mengingatkan kalian kepada akhirat dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan. Yang dilakukan ketika berziarah adalah doakan mereka yang telah wafat. Dengan cara pertama yaitu mengucap salam terlebih dahulu kemudian baru berdoa yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu yang terbaik kepada hamba-Mu yang telah kembali ini. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kemudian bersihkan ia dari segala keburukan. Hapuskan dosa-dosanya. Bersihkan, sucikan ia ya Allah. Dengan tempat-tempat yang terbaik. Allah hapuskan dari segala pengaruh buruk dalam kehidupannya. Ya Allah, tempatkan ia di tempat yang terbaik di alam kuburnya. Itu adalah tata cara berziarah kubur yang boleh dilakukan. Yang tidak boleh itu yaitu meminta-minta ke jenazah yang telah dimakamkan. Ucap Ustadz Adi Hidayat. Masih banyak orang yang melakukan kebiasaan haram ini terutama kepada makam para ulama. Berharap doanya terkabulkan, ternyata malah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam ketentuan syariat, Islam memperbolehkan Muslim untuk melakukan ziarah kubur. Namun anjuran ziarah kubur itu lebih menekankan kepada tujuannya, yaitu mengingat kematian dan untuk melembutkan hati. Oleh karena itu pemahaman yang mewajibkan ziarah menjelang Ramadan ini perlu diluruskan, sebab pada praktiknya seringkali terjadi berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan ziarah. Untuk itu agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, maka kita wajib menjaga dan menghormati ketentuan dan larangan yang sudah Allah tentukan.
Dalam berziarah kubur ada hal-hal yang dilarang. Yang pertama, berdoa dan memohon kepada ahli kubur. Apa yang dimohonkan? Yaitu permohonan semacam minta rezeki, minta dipermudahkan jodoh, dan lain sebagainya. Permohonan ini seharusnya diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, bukan diminta kepada ahli kubur. Sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta. Sebab keduanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdaya, khususnya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh. Kedua, memohon kepada ahli kubur petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariah. Seharusnya bertanya dan meminta petunjuk ilmu agama bukan dengan cara ke kuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius. Ketiga, memberikan sesajen, sesembahan, sesembelihan hewan dengan keyakinan bahwa semua itu akan membahagiakan ahli kubur. Hal itu diharamkan dalam Islam. Keempat, persoalan menabur bunga dan menyiram air pun masih jadi perdebatan. Ada yang menjadikannya tradisi dan ada juga yang melarangnya karena hal itu dianggap tak memberikan manfaat apapun bagi jenazah.